alla yatlubad dunya bi'ilmihi. Ulama akhirat mereka tidak mencari dunia dengan ilmunya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita memiliki ilmu dan kemudian punya niatan mencari dunia dengan ilmu kita, ini akan menjauhkan ketulusan, Bang. Sedangkan para nabi dan para rasul, orang-orang soleh sebelum kita, ini semuanya mewakafkan dirinya justru untuk menyebarkan ilmu. Ilmu yang menjadi sumber akidah kita. Karena dalam Al-Quran ketika kita bicara kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, perintahnya adalah fa'lam, ilmui, begitu. Ilmui dulu, pahami dulu tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah paham makna la ilaha illallah, maka urusan-urusan setelah itu ada perintah dan juga ada larangan akan mudah biasanya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak paham tentang kalimat la ilaha illallah akan sangat sulit. Kalau misalkan ilmu yang ada pada para alim ulama, Pak, digunakan hanya untuk mencari dunia, maka kerusakan yang ditimbulkan begitu luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat sehingga syukur alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul berjumpa kembali dengan niatan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap aktivitas amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa faham gitu ya, memudahkan kita untuk bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang sudah kita pelajari, dan tentunya ini bisa berbuah kebaikan dan amal soleh bagi kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari tema kajian kita yang telah lalu, masih ingat sampai mana, Pak? Kalau nggak salah gitu ya, kemarin kita sudah membahas tentang cerita perbincangan antara seorang guru dan muridnya ya. Seorang guru bernama Syekh Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi yang bertanya kepada muridnya Imam Hatim Al-Asam. Pertanyaannya, kira-kira berapa lama ikut saya? Dijawab sama Imam Hatim, sudah 33 tahun. Udah dapat apa aja selama 33 tahun? Cuma dapat 8 perkara. Betul Pak ya? Kemarin kalau nggak salah ngebahas tentang itu kita. Baik. Masih tentang judul besarnya adalah ciri-ciri ulama akhirat dan ulama dunia. Ulama ulama dunia itu. Menurut Imam Al-Ghazali, ulama akhirat mereka punya ciri, Pak, punya tanda. Kalau nggak salah ada 11 tanda yang beliau sematkan gitu kepada ulama akhirat. Yang mudah-mudahan ke-11-nya ini juga ada pada diri kita dan sebagai cerminan kita nanti menuntun anak keturunan kita menjadi para ulama akhirat. Gitu ya. Karena sejatinya ini bukan cuma sebagai ciri ulama akhirat, Pak, tapi sebagai ciri seorang mukmin sejati, kira-kira begitu. Yang pertama, alla yatlubad dunya bi'ilmihi. Ulama akhirat mereka tidak mencari dunia dengan ilmunya. Karena kenapa?
Kalau misalkan kita memiliki ilmu dan kemudian punya niatan mencari dunia dengan ilmu kita, ini akan menjauhkan ketulusan, Bang. Sedangkan para nabi dan para rasul, orang-orang soleh sebelum kita, ini semuanya mewakafkan dirinya justru untuk menyebarkan ilmu. Ilmu yang menjadi sumber akidah kita. Karena dalam Al-Quran ketika kita bicara kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, perintahnya adalah fa'lam, ilmui, begitu. Ilmui dulu, pahami dulu tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah paham makna la ilaha illallah, maka urusan-urusan setelah itu ada perintah dan juga ada larangan akan mudah biasanya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak punya ilmu, enggak paham tentang kalimat la ilaha illallah akan sangat sulit. Kalau misalkan ilmu yang ada pada para alim ulama, Pak, digunakan hanya untuk mencari dunia, maka kerusakan yang ditimbulkan begitu luar biasa. Betul ya? Hukum nanti nggak jelas, Pak, sesuai dengan pesanan, kan begitu? Tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama. Karena kenapa? Para alim ulamanya sudah tidak lagi berpegang teguh kepada tuntunan syariat agama, justru menjadikan agama sebagai topeng dia mencari dunia. Kemarin-kemarin sudah kita jelaskan, rusaknya agama tuh biasanya cuma oleh dua golongan, Pak, nggak banyak. Yang pertama, golongan yang salah memahami teks-teks agama. Perintah dalam Quran, perintah dalam hadis, dia kemudian salah faham tentang itu, bisa rusak agama tuh. Ya, contoh misalkan ayat tentang jihad. Banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita orang-orang beriman untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia salah paham, Pak, tentang makna jihad, begitu ya, yang ada di benak pikirannya entar bagaimana caranya melukai orang selain orang Islam. Awas, hati-hati. Betul ya? Padahal ada tata caranya tuh, tempatnya tertentu, targetnya tertentu, gitu ya. Semuanya ditentukan. Kenapa? Karena kurang ilmu tadi. Salah paham dia tentang teks-teks agama. Contoh lagi, orang yang salah memahami tentang teks agama. Aqimis sholata li zikri, kata Allah dalam surah Thaha itu. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Orang yang cuma sekedar baca satu ayat ini, Pak, tidak membaca hadis Nabi yang lainnya, maka dia cuma punya anggapan, oh, sholat itu cuma buat ingat Allah. Kalau udah ingat Allah mah berarti nggak kudu sholat. Bener nggak kira-kira? Halo? Bener nggak? Ntar jangan-jangan ada yang bilang iya juga. Sama berarti kita tuh. Betul ya? Iya. Kalau dia nggak baca hadis, nggak baca sunnah, repot, Pak. Padahal kalau misalkan kita baca hadisnya, kita lihat sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengingat Allah dengan sholat pakai gerakan, kan begitu ya. Semua diajarkan dari mulai niat sampai salamnya. Tidak dimuat dalam Al-Quran, tapi dimuat dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai contoh, Pak, salah satu contoh aja kalau orang salah memahami teks agama, maka udah pasti rusak agama. Yang kedua, agama ini rusak oleh orang-orang yang berilmu, faham tentang ilmu agama, tapi dia gunakan mencari dunia. Rusak pasti itu. Ya, kita sama-sama udah paham dan udah tahu, dah ngeri, Pak. Ulama itu kalau menurut Imam Al-Ghazali dia seperti hakim. Ya, hakim kan ada 3 tuh. 2-nya ahli neraka, 1-nya ahli surga. Jadi ketika jadi hakim kita, kaki kita nih udah cuma tinggal ke neraka, ke surga, gitu doang, Pak. Kalau dia memutuskan perkara tanpa ilmu, neraka dia.
Kalau dia memutus perkara tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama, neraka dia. Kalau dia memutus perkara dengan ilmu, adil gitu ya, sesuai dengan tuntunan syariat agama, maka baginya surga. Orang berilmu pun seperti itu. Kenapa? Setiap alim ulama biasanya banyak ditanya oleh masyarakatnya. Datang orang ke rumah atau lewat WA zaman sekarang Pak, ada konsultasi biasanya. Ustadz, apa sih hukumnya ini? Apa sih hukumnya ini? Kan begitu Pak, nanya dia, dijawab oleh alim ulama kita tuh. Seperti itulah kira-kira. Kalau dia menjawabnya dengan ilmu dan dengan sesuai dengan tuntunan, maka jadi pahala luar biasa. Tapi kalau menjawabnya dengan hawa nafsu, ini yang akan menuntunnya ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ciri yang pertama, ulama dunia, dia mencari dunia dengan ilmunya. Yang kedua, an takuna inayatuhu bi tahsilil ilmin nafi fil akhirah. Ya. Ulama akhirat, dia fokusnya menciptakan, menghasilkan ilmu yang bisa menuntunnya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bukan cuma sekedar dia mendapatkan dunia gitu ya, tapi dunia yang sudah didapatkannya bisa berbuah kebahagiaan di akhirat. Jadi para alim ulama cendekiawan kita semuanya itu mengajarkan kepada orang lain ilmu yang begitu luas dan besar ini untuk taat, untuk mengingat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fokusnya para alim ulama Pak, mengenalkan Allah sebetulnya. Belajar apapun kita, baik yang ahli di bidang matematika, yang ahli di bidang kimia, yang ahli di bidang apalagi tuh, biologi, Masya Allah. Banyak sekali tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita saksikan saat ini, Masya Allah. Nah semuanya ini ditujukan untuk mengenal Allah, kan begitu Pak. Jadi yang disebut alim ulama, cendekiawan akhirat adalah mereka yang senantiasa berusaha apapun yang dipahaminya ini bisa berbuah pahala, apapun bentuknya. Kita bekerja pun sama Pak ya. Kalau misalkan kita bekerja hanya sekedar paham untuk mencari nafkah, setiap bulan kita dapat gaji, rugi. Bekerja coba selama 8 jam kita di perusahaan, kalau cuma pahamnya seperti itu sangat buang waktu Pak, umur kita sia-sia itu ya. Tapi kalau misalkan kita paham, kita ngerti kerjanya kita, mencari nafkahnya kita ini bagian daripada rangkaian amal soleh, maka bekerja pun beda. Barangkali perusahaan udah nggak butuh CCTV itu. Kenapa? Orang beriman kalau kerja serius. Dia ketika tanda tangan kontrak bukan cuma tanda tangan kontrak sama manusia, tapi dia pun tanda tangan kontrak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu sudah perjanjian. Namanya juga perjanjian, kontrak kerja itu. Ya, salah satu ciri yang melekat pada orang munafik, kalau dia janji dia ingkari, idza wa'ada akhlafa. Nah, kalau orang beriman berarti kebalikannya, begitu. Nih, jadi para ulama akhirat dia harus menghasilkan ilmu yang bisa menuntunnya ke akhirat. Yang ketiga, ayyakuna ghairu ma'ilin ila turfah. Ciri ulama akhirat itu tidak cenderung kepada kemewahan Pak. Yang tampak dari tampilannya, dia menampakkan tampilan yang qanaah, zuhud, begitu kira-kira. Berarti kalau kita jadi alim ulama nggak boleh kelihatan kaya dong Ustaz. Kaya ini relatif, betul Pak? Betul? Ya, tergantung di mana kita tinggal. Ya barangkali kalau tinggalnya kita di perumahan Pantai Indah Kapuk, betul? Yang rumah 2 tingkat biasa. Mobil Alphard barangkali udah biasa juga.
Karena orang-orang di garasinya barangkali sudah mobil-mobil luar negeri. Lamborghini. Lemper apa Lamborghini? Ya, mobil miliaran muatnya cuma 2 orang, Pak. Tekor kita. Betul? Iya, kalau mau banyak manfaatnya beli mobil bus gitu. Betul ya? Beda. Kaya nggak ada masalah, karena para alim ulama kita banyak juga yang luar biasa. Betul ya? Iya, bahkan kalau kita lihat salafun saleh kita, mereka bukan cuma seorang alim, tapi mereka pun sebagai seorang yang luar biasa kaya raya. Kita contoh misalkan, ya bahkan baginda Rasul juga bukan orang susah itu. Ya, Rasulullah sendiri bukan orang susah. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, susah nggak Pak? Orang kaya semua. Jadi kalau misalkan identik mewah, mewah itu biasanya tampilan duniawinya, tidak terlihat ketawaduan dan kedermawanannya, mewah namanya. Kalau kita uang banyak tapi dermawan, luar biasa itu. Mudah-mudahan kita semua begitu, amin ya rabbal. Contoh misalkan Sa'ad bin Ubadah itu, ya, pemimpin suku di Madinah, suku Khazraj itu, masya Allah, yang dulu berantem mulu sama suku Aus ketika belum datang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu orang kaya, Pak, kaya raya luar biasa. Sampai-sampai kalau kita baca biografinya itu, doanya juga unik, ya, doanya rada beda dia mau. Ya Allah, jangan saya kasih sedikit, saya mah nggak cocok sama yang sedikit begitu. Tapi tanggung jawab Pak kalau doa begitu, tanggung jawab sama dermawannya. Iya, ketika kaum muhajir ini datang Pak dari Mekah, kan nggak bawa apa-apa dia. Ya, kalau habis sholat isya, ini mohon maaf namanya orang pendatang, belum dapat kerja, betul nggak? Berasakan orang sini kan banyaknya pendatang, baru datang nih Pak, diamnya di mana coba? Di masjid. Kelihatan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada megangin perut, masih pada lapar kayaknya. Kan diumumkan oleh baginda Rasul, wahai kaum muslimin yang punya makanan lebih di rumah, yang bisa bawa 1 orang bawa dah, yang bisa 2 bawa, silahkan bawa. Itu semua Pak, Ansor itu bawa kaum muslimin yang dari Mekah nih, kaum muhajirin 1, ada yang 2, tergantung kemampuannya. Sa'ad bin Ubadah 80 orang. Luar biasa nggak? Ya, kita juga sama bisa nggak? Bisa. Setiap hari Ahad nih yang ngaji lebih nggak dari 80 orang. Ya, contohin, maksudnya begitu, ya. Contohin. Udah besok mah yang ngasih sarapan saya semua. Oh cakep begitu, amin ya robbal. Beda sarapannya, prasmanan, bebas ngambil sendiri, sekalian buat yang di rumah. Cakep nggak begitu Pak? Lauknya juga istimewa, sop, rendang, semua segala ada. Bisa? Cuma karena DKM tahu takut pada kolesterol naik begitu ya, makanya dikasihnya tuh kan kesebut. Takut kolesterol pada naik, makanya pengertian DKM kita alhamdulillah. Nih ikhwatal iman, kemewahan itu ya bukan cuma terlihat daripada tampilan fisiknya, tapi perilakunya Pak. Ada orang yang terlihat kaya raya tapi terlihat begitu qanaah, nyaman kita dekat sama dia. Betul. Kalau ngasih sesuatu, sedekah, nggak pernah kelihatan. Berapa lagi sisanya? Butuh berapa duit lagi? 30 juta Pak Haji. Nih tuh, namanya bahkan nggak ada di dalam list Pak. Ada nggak yang begitu orang? Ada. Itu buat kubah berapa duit sisanya yang belum kebayar? Gocap Pak Haji, tuh 50 juta, bayar sono. Jangan banyak. Ini dah malu kita. Luar biasa. Tapi ada juga orang yang cuma baru sedekah 20.000 pengen disebutin.
Sedekah dari Asep Mas Dinar pahalanya buat 1, 2, 3, 4, 10 orang, sering berapa duit itu berarti. Tapi selama saya di sini Pak, alhamdulillah nggak ada yang nyebutin 20.000 mah. Di kampung masih kudu disebutin itu. Saya sholat Idul Fitri pernah di kampung gitu ya, diajakin sama bapak saya. Itu disebutin Pak, ya Allah yang 20.000 masih disebutin, udah gitu pahalanya banyak bener buat ahli kuburnya. Suring 1.000 kayaknya itu mah. Jadi yang lama bukan sholat sama khotibnya, nyebutin sedekahnya. Ya kalau misalkan 2 juta kali ya masih ada mendingnya gitu. Ini 20.000 disebutin semua banyak bener. Masya Allah. Nih, jadi nggak tampilan duniawinya yang ditampilkan oleh alim ulama akhirat, tapi tampilan batinnya, ukhrawinya. Begitu insya Allah. Tapi bukan berarti harus semuanya serba kelihatan longso gitu ya, pakaiannya biasa aja, enggak juga. Kelihatan dong, kaum muslimin begitu amat gurunya, jamaahnya nggak ada yang perhatian, bisa jadi begitu tuh, betul Pak? Hah? Coba kita bawa nih dakwah, misalkan dakwahnya mau kepada para pejabat, datangnya kita bawa motor, didengerin nggak? Kira-kira aja nih mah, didengerin nggak? Hah? Jangankan kelas pejabat Pak, jangankan kelas pejabat itu, di kampung aja terkadang masyarakat kita masih melihat tampilan dunia. Emang kalau jadi ustadz mah rada serba salah itu, betul? Nah, bawa sepeda kelihatan konaah diomongin, ya elah ustadz kere bener. Betul? Bawa mobil diomongin juga, ya ustadz katanya ngomongin zuhud, dia sendiri bawa mobil lah, terus kudu pakai apa tuh? Halo? Betul Pak? Hah? Emang kadang serba salah. Nih, hati-hati. Yang berikutnya, yang keberapa tadi? Yang keempat, an yakuna mustaqsiyan anis salatin, menjaga jarak dari para penguasa. Waduh, ulama akhirat nih Pak punya jarak, bukan jauh gitu ya. Ingat, bukan jauh, tapi jaga jarak sama penguasa. Sejatinya ciri salah satu yang pernah disebutkan Rasulullah itu, para pemimpin yang baik dia yang datengin para alim ulama untuk bertanya, meminta nasihat ketika dia hendak mengeluarkan sebuah kebijakan. Tapi ulama-ulama yang jelek yang banyak mendatangi pintu-pintu para penguasa. Bedanya kecil Pak, tipis aja itu. Gampang betul. Ya kalau misalkan kita sebagai seorang pejabat di level apapun dalam kehidupan, yang paling bagus kita datang kepada para alim ulama kita, datengin kiai gitu ya, minta nasihat dan juga sarannya, Pak Kiai kita mau bakalan ada kebijakan begini, bagaimana pendapatnya? Kira-kira kalau misalkan saya melakukan ini, ada nggak dampak buruknya buat umat? Ada nggak madorotnya buat umat? Coba pakai minta fatwanya saya. Begitu seharusnya Pak. Ulama tuh bukan cuma sekedar kayak dia ngedorong mobil mogok. Giliran mobil mogok didorong sama ulama. Ketika mobilnya udah maju ditinggalin dia sendirian. Begitu nggak sih? Hah? Halo? Halo? Ada emang? Oh ada. Akhirnya setiap kebijakan ulama nggak tahu apa-apa, diem baik, masya Allah. Emang diem itu adalah emas, begitu. Makanya diem aja, begitu ya. Kamu gimana kayak begitu, masya Allah, jangan. Nih, jadi ciri ulama adalah mereka yang menjaga jarak dengan para penguasa, gitu. Biar penguasa yang datengin para alim ulamanya, itu yang benar mah. Yang kelima, an yakuna musari'an ilal fatwa. Kalau misalkan umat nih butuh kepada fatwa, maka dia cepat itu untuk menggali sumber-sumber dalilnya, sehingga para jamaahnya, masyarakatnya tidak menunggu lama dan dalam keadaan bingung gitu.
Ataupun sebaliknya, kalau misalkan kita sebagai orang ulama yang sering banyak ditanya oleh orang, jangan juga gampang kemudian mengeluarkan fatwa. Kalau misalkan ada ilmunya, gali dengan dalam. Kalau misalkan kita memang belum tahu, maka tanya lagi kepada para alim ulama yang barangkali lebih paham tentang masalah yang sedang dihadapi oleh umat. Nih, ciri ulama-ulama akhirat, Pak. Hati-hati betul, jangan sampai salah dia, karena tanggung jawab dunia akhirat. Kita ada lembaga resminya, alhamdulillah, Majelis Ulama. Apapun masalah tentang agama, tentang kehidupan, tanya sama beliau-beliau ini. Beliau yang semuanya tanggung jawab. Selesai sudah, jangan bingung. Ada yang tanggung jawab, udah. Ada nggak fatwanya tentang masalah ini? Vaksin sering ditanya tuh sekarang, apa sih Ustaz pakai vaksin? Lihat, oh ada keterangan dari para alim ulama, nih ulamanya, nih fatwanya, nih dalil-dalilnya, dah pakai itu. Begitu. Kok begitu Ustaz? Ya kan ini yang disebut majelis ulama tuh. Mereka duduk bukan sendirian, Pak. Enggak ngeluarin fatwa sendirian, ada dewan komisi fatwa khusus, itu semua orang-orang alim sesuai dengan bidangnya. Kalau bicara tentang muamalah, berarti dokter-dokter ekonomi di situ kumpul sebelum dia mengeluarkan produk syariah dalam hal muamalah. Tentang kesehatan juga sama, mereka duduk bukan cuma para alim ulamanya yang menggali sumber-sumber dalil syariat agama, tapi mereka juga duduk dengan para ahlinya. Dokter-dokternya semua diundangin tuh. Gimana mensikapi pandemi misalkan, kan keluar banyak berfatwa dari para alim ulama kita. Kalau memang kita, mohon maaf barangkali gitu ya, pengen gampang dan pengen selamatnya, ikutin fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan majelis ulama. Tapi terkadang mohon maaf ikhwah, suka milih-milih, betul. Giliran yang udah kredit, masalah vaksin, ulama suruh ngeluar fatwa. Ntar giliran para alim ulama memberikan nasihat, enggak ada yang dipakai, betul nggak? Fatwa ulama yang sering banget jadi kontroversi, Pak, biasanya ketika tanggal 25 Desember nanti gitu. Rame betul itu. Betul ya? Disalah-salahin ulama kita karena dari mulai Buya Hamka mengeluarkan fatwa haram, mengucapkan selamat kepada setiap perayaan hari besar di luar kaum muslimin, sampai sekarang belum dicabut fatwanya itu, masih berlaku. Gitu ya. Yang itu enggak ada yang ngebelain. Seolah-olah semuanya salah. Giliran udah mepet gitu ya, ada gejolak di bawah masyarakat, ulama disodorin, begitu mulu kita mah, gimana mau berkah coba, betul? Nah, perlakuan terhadap para alim ulama pun demikian, masya Allah, masya Allah. Yang melanggar dengan pelanggaran yang persis sama, urusan protokol kesehatan beda perlakuan, betul? Masya Allah. Yang ngehina agama selalu aja cengenges di depan kamera. Ilah ilallah. Udah pengen banget kita nyiwit gitu, dikit aja ciwitnya. Bandel loh gitu. Betul Pak. Giliran ulama, tangan diikat, betul, dikawal, dibuyorogin masuk mobilnya, ditendang kakinya. Kurang ajar nggak coba? Yang ngehina agama biasa aja, bisa cengengesan lagi. Untung nggak ketangkap sama kita, betul. Ketangkap sama kita minimal ya ada sedikit warna di wajahnya itu, betul. Kita kasih bedak warna-warna merah dikit, ada ijo-ijonya, betul ya. Ya, masya Allah. Nanti bisa kita bantu itu ngangkatnya, setuju Pak ya? Iya, enak bener ngehina agama di depan kamera. Alasannya macam-macam aneh-aneh. Giliran ulama kita perlakuannya begitu luar biasa. Ujian bukan? Ujian. Mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia. Amin. Udah. Yang keenam, an yakuna aktsaru ihtimamihi bi ilmil batin wa muraqabatil qalbi.
perhatian besarnya Pak ulama akhirat itu dengan kondisi ruhiyahnya, kondisi batinnya, dan dia senantiasa mengawasi gerak-gerik hatinya. Ya karena memang para alim ulama dia berusaha gitu ya, berusaha menjaga hatinya, ruhiyahnya, ibadahnya. Kan para alim ulama kita luar biasa insya Allah, betul ya. Ketika para alim ulama saja nih Pak, menurut Imam Hasan Al-Basri enggak sanggup bangun malam aja dia, sulit bangun malam, itu udah hukuman buat dia tuh dari Allah ya. Orang yang biasa bangun malam kemudian satu saat dia susah bangun malam, sulit banget bangun malam, itu pasti ada masalah tuh, ada dosa yang belum dia minta ampun kepada Allah, biasanya begitu. Karena orang-orang yang terjaga, jangankan tidurnya agak banyak Pak, tidur sebentar aja dia sanggup melaksanakan taat. Betul ya? Kita kan pernah sering begitu tidur malam, tapi alhamdulillah subuhnya terjaga di masjid. Ya sampai saat ini juga begitu demikian. Yang shift 3 pulang jam 1, betul? Ya. Sampai rumah emang langsung tidur Pak? Enggak, cuci-cuci dulu. Jam 1:30 dah ngeblonjor, kadang masih mikirin gimana besok, betul? Jam 2 baru tidur, pelep. Tapi kalau hatinya terjaga, ruhiyahnya baik gitu ya, kondisi keimanannya stabil, itu mudah bangun malam insya Allah. Jam 4 bangun dia, alarmnya bunyi, kedengeran, beneran bangun Pak. Oh, subuh jam 4 lewat 30-an, 40 menit dah. Masih ada waktu nih sholat tahajud. Boleh nggak jam 4 sholat tahajud? Boleh nggak? Boleh, tahajud aja 2 rakaat, barangkali 4 rakaat masih bisa begitu. Tergantung apa yang kita baca, betul. Tutup dah sama witir 1, 3 rakaat selesai Pak. Kan begitu. Aduh ya Allah masih ngantuk, ke masjid. Kalau tidur di rumah mah barangkali takut lewat. Saya kan bukan ngomong orang sini mah insya Allah kuat, betul Pak ya, insya Allah kuat, insya Allah. Ya takut kesiangan, mendingan bawa bantal ke masjid, tidur di pojokan, boleh nggak? Boleh, bawa bantal sendiri Pak. Jangan tidur di sini aja, kan begitu. Ntar ditendang sama DKM kita. Di pojokan kita tidur bawa bantal. Nikmat, masa iya kalau pas azan kita nggak dibangunin sama saudara kita yang mau sholat subuh berjamaah, betul? Lah kalau kita dibangunin di masjid, kira-kira ikut sholat jamaah nggak? Insya Allah. Lah masa iya kita dibangunin ngeloyor kemudian pulang ke rumah? Tapi kalau di rumah, potensi yang paling besar kira-kira sholat jamaah di masjid apa di rumah? Nah gitu kira-kira, cuman jarang begitu ya, jarang. Ini contoh ya kawan, orang yang berilmu Pak, kata Imam Hasan Al-Basri, yang biasa melakukan salat malam, kemudian dia sulit bangun malam, itu udah ciri tuh, ada masalah pasti, ada yang harus dia koreksi. Karena orang-orang yang begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga dirinya, dia akan sangat mudah bangun malam. Ibadah yang barangkali meskipun sunnah tapi luar biasa itu ya, untuk menjaga ruh ya, kita tetap stabil. Ustadz ngantuk tuh kata kita Pak, betul? Padahal mah kalaupun nggak sholat malam, siangnya ngantuk nggak? Ngantuk, boro-boro siang subuh aja pas ngaji ngantuk. Betul, itu kata kita. Padahal kita kan punya keyakinan yang buat kuat mata kita melek bukannya tidur, tapi siapa? Allah. Kita nyangka kalau pas Ramadan kayaknya produktivitas kita nurun, tapi nyatanya ketika datang Ramadan malah naik Pak. Iya nggak sih? Hah? Silakan Bapak tanya manajer produksi ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Nggak ada yang berubah, bahkan kondisinya naik gitu. Tanya Pak, siangnya yang biasa 1 jam makan ditambah plus tidur, masuk lagi jam 1:30, kadang jam 1:15, apalagi karyawan yang udah mohon lama begitu. Senior kan rada beda, betul.
Bukan ngomongin orang sini saya mah. Bukan, ya di mana tahu ini gitu. Betul ya? Iya, yang tepat waktu biasanya karyawan masih kontrak. 5 menit belum bel aja udah nongol dia, udah deket mesin begitu. Masya Allah. Biasanya begitu, betul ya? Iya. Ketika Ramadan nggak ada makan siang, cuman sholat doang, produktivitas naik, Pak. Semuanya tepat waktu, masuk ke line kerja. Masya Allah, Masya Allah, hebat sekali. Nyata itu. Ya, itu nyata. Dikiranya kalau orang kurang makan kemudian lemah, ternyata tidak. Masya Allah, luar biasa. Nih, jadi perhatian besarnya kita kepada kondisi hati. Karena hati ini kan penentu, Pak. Penentu betul. Kalau hatinya nggak terjaga, nanti banyak prasangka. Banyak prasangka. Para alim ulama yang sudah punya prasangka buruk terhadap masyarakat di lingkungannya repot. Betul. Dakwah dia bertahun-tahun kayaknya nggak ada yang dengerin. Aral, Pak. Emang masyarakat sini mah ahli neraka semua. Begitu dia bilang. Sabarnya kurang. Betul. Baru ditolak sedikit, diajakin debat, kalimat-kalimat kotor keluar dari lisannya. Ini kan nggak boleh. Betul ya? Coba kalau hatinya terjaga, setiap orang yang di hadapannya ini adalah ladang amal soleh. Beda nggak, Pak? Kalau kita menganggap orang yang di depan kita nih emang dasar ahli neraka. Beda nggak? Beda. Kalau kita bilang ini ladang amal soleh buat saya, barangkali sekarang mah belum mau dekat sama masjid, barangkali belum mau dekat sama Allah, besok kali mudah-mudahan dapat hidayah. Betul ya? Atau bahkan begini, Pak, para alim ulama itu yang betul-betul lurus, boleh jadi selama kita ada di dunia bersama mereka kita nggak berasa tuh. Tapi ketika kita sudah meninggal dan nggak ada bersama lagi sama mereka, mereka baru dapat hidayah. Banyak yang begitu. Ada, ya. Ketika ditinggal sama orang-orang solehnya baru pada ngeh, ya Allah Rabbuna, orang baik dan orang soleh kita nih udah nggak ada lagi sama kita. Cuman dia yang ngingetin saya. Cuman dia yang ngajakin saya untuk taat kepada Allah, yang lain mah nggak ada tuh. Cuman dia yang bisa memuliakan saya, mau ngopi bareng sama saya, duduk sama saya, memberikan nasihat, nggak pernah letah gitu ya. Masya Allah, lelah letih semuanya, semangat terus ngajakin orang buat taat. Nih, Pak, ulama-ulama akhirat gitu. Mereka senantiasa menjaga prasangka di dalam dirinya. Apalagi kalau kita sudah punya prasangka baik, husnuzon, boleh jadi nih tangan-tangan mereka inilah yang bakalan mengangkat saya nanti kalau misalkan boleh jadi di yaumil qiyamah kita terperosok ke jurang neraka. Coba diangkat kita, kan begitu, Pak. Betul ya? Kalau kita ngelihat orang kayak gitu nikmat, sama siapapun kita bisa senyum, Pak, insya Allah. Yang ketujuh, jam berapa sih ini? Lanjut. Lanjut. An yakuna syadidul inayati bi taqwiyatil yaqin. Fokusnya dia berusaha menguatkan keyakinan, Pak. Keyakinannya harus tangguh seorang ulama itu. Kalau nggak punya keyakinan yang kuat, lewat, Pak. Ujian para alim ulama, apalagi dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mudah nggak kira-kira? Luar biasa. Dia bukan cuma sibuk mengoreksi diri, kan begitu? Mengoreksi yang orang-orang terdekatnya, bahkan dia beresiko untuk berhadapan dengan orang-orang jahatnya. Kalau cuma sekedar ngajakin baik, Pak, ayo sholat, itu mah kayaknya resikonya kurang, bahkan nyaris enggak ada. Tapi kalau udah ngejaga umat dari berbagai macam penyakit masyarakat, wah baru dah khomer, mohon maaf, prostitusi. Betul? Ini kan pukat nih, penyakit-penyakit masyarakat.
Kalau cuman ngajakin ayo tobat, tobat, ada nggak yang bakalan ngedatengin kita? Nggak ada. Tapi kalau kita bilang tinggalin nggak tuh maksiat, kami akan laporkan. Apalagi kalau misalkan kita bicara saat ini, Pak, ternyata masih ada di daerah dekat-dekat lingkungan kita nih yang bisa menggoyahkan iman daripada saudara kita kaum muslimin. Hati-hati. Ayat 120 dari surat Al-Baqarah ini selamanya berlaku. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a sampai kapanpun, kata Allah. Yang ngasih tahu bukan manusia nih, Pak, Allah yang bakalan tahu sampai akhir zaman. Semua Allah tahu, dikasih tahu tuh. Mereka nih nggak bakalan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka, ajaran mereka, pola pikir mereka, gaya hidup mereka. Milah itu nyatanya ada, ikhwah. Sampai saat ini saudara-saudara kita berjuang untuk mempertahankan akidahnya. Maka mudah-mudahan dah ya dari kita ini, Pak, semuanya ada yang perhatian. Apapun ayo, meskipun cuma doa gitu ya, mudah-mudahan dikuatkan iman saudara kita nih, Pak. Kan kita sering doa minta sama Allah gitu ya, Allahumma hdina, ya Allah berikan hidayah kepada kami, wahdi bina, dan berikan hidayah orang-orang yang bersama kami, waj'alna sababan liman ihtada, dan jadikan kami ini menjadi sebab orang dapat hidayah. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kecil kita nih, Pak, gitu ya, paling tidak ini sebagai bukti nanti di hadapan Allah ketika ada saudara kita mendapatkan ujian keimanan, kita tidak tinggal diam. Ada barangkali usaha yang sudah kita lakukan, paling tidak berdoa, munajat, syukur walhamdulillah kalau ada perhatian. Ada punya pakaian bekas, geser, 1, 2, kata kita kan bekas, Pak, tapi kalau kata orang yang membutuhkan itu luar biasa. Ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah buat kita semuanya. Kita baca surah Fatihah dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan akidah kita nih, Pak, menerima ibadah kita, menjaga anak keturunan kita. Jangan sampai cerita yang tadi kita dengar, kita saksikan terjadi di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian usikum wa nafsi bidzaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.